Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat VPS, yaitu Virtual Private Server. Nah, di sini saya menggunakan VMware. Pertama, kita buat dulu Proxmox terlebih dahulu. Nah, di sini pilih yang paling bawah, yaitu pilih order Linux 5x64 bit. Nah, untuk namanya di sini kita ubah. Saya menggunakan VPS Dias. Lalu next. Nah, lalu ubah untuk penyimpanan virtual size-nya, yaitu 100 GB. Lalu next. Nah, lalu kita setting dulu si virtualnya, ubah memori menjadi 2 GB. Nah, untuk virtualization engine-nya kita checklist dua-duanya. Lalu untuk network adapternya pilih custom, lalu menggunakan VMnet 1 untuk host only. Jika sudah, pilih OK saja. Lalu kita mulai. Nah, jika sudah masuk ke Proxmox, lalu kita install Proxmox-nya. Nah, lalu di sini next aja. Lalu next lagi. Nah, masukkan negaranya. Lalu next. Nah, untuk passwordnya saya menggunakan 12345. Nah, lalu emailnya jangan lupa diubah menggunakan email pribadi masing-masing. Nah, lalu next. Nah, di sini saya menggunakan dias.net untuk hostname-nya. Lalu IP address-nya ubah menggunakan 192.168.6.2. Dan untuk DNS server menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, untuk gateway-nya menggunakan 192.168.6.1. Lalu next. Lalu kita install. Nah, tunggu hingga proses install selesai. Nah, jika sudah, lalu klik reboot. Tunggu hingga proses reboot selesai. Nah, jika sudah, lalu masuk ke akses root, lalu masukkan password yang tadi kita buat. Nah, jika sudah, kita masuk ke Chrome.
lalu ketik https, lalu IP yang tadi kita buat yaitu 192.168.6.2. Jangan lupa yang menggunakan port yaitu 8006. Nah, lalu di sini kita next aja. Nah, jika sudah masuk ke IP-nya, lalu masukkan root dan masukkan password. Nah, di sini lalu masuk ke lokal, lalu pilih isom image, lalu tambah Debian 10. Lalu tunggu hingga proses upload selesai. Lalu pilih create VM, lalu beri nama Debian, lalu next. Nah, pilih ISO Debian 10-nya, lalu next, next lagi dan finish. Nah, lalu kita coba jalankan Debian 10-nya, lalu klik start. Nah, jika sudah masuk, berarti sudah berhasil untuk masuk ke penginstalan Debian 10-nya. Lalu kita install Debian 10-nya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Lalu pilih daerah Indonesia dan untuk keyboardnya menggunakan negara US Amerika. Lalu tunggu proses loadingnya. Lalu pilih ya dan masukkan alamat server DNS. Sini saya menggunakan DNS yang sama, yaitu menggunakan DNS Google. Lalu untuk nama hostnya saya menggunakan nama dia saja. Lalu next. Nah, untuk nama domain menggunakan dias.net. Nah, untuk kata sandi rootnya saya menggunakan 123. Masukkan lagi kata sandinya. Nah, untuk nama lengkap dari pengguna baru menggunakan nama Dias. Lalu masukkan passwordnya 123. Jika sudah, pilih WIB. Lalu tunggu hingga proses selesai. Nah, lalu kita partisi dulu harddisknya. Di sini pilih semua nomor 1 saja. Nah, lalu klik selesai. Lalu pilih ya. Lalu tunggu lagi hingga proses selesai.
Nah, lalu pilih tidak lagi. Nah, lalu tunggu lagi. Nah, di sini pilih tidak saja. Nah, di tampilan ini cuma pilih web server, print server, SSL server, dan yang paling bawah. Lalu tunggu hingga proses selesai. Nah, untuk bootingnya kita pilih ya, lalu pilih nomor 2. Nah, jika sudah, lalu akan restart ulang. Nah, di sini masukkan root dan masukkan passwordnya 123. Lalu lalu masuk ke mode network interface untuk mengubah IP-nya. Menggunakan perintah nano/etc /network/interface. Nah, di sini DHCP ubah menjadi statik dan allow hotspotnya menjadi auto. Nah, lalu hapus yang bagian paling atasnya. Lalu masukkan addressnya. Saya menggunakan address 192.168.6.4 /24. Lalu save. Nah, lalu kita restart
menggunakan perintah /etc/init.d/networking restart. Nah, jika berhasil akan ada tanda bacaan OK. Lalu masukkan lagi perintah service network restart. Lalu masukkan perintah cd/etc/ssh. Lalu lihat isi SSH-nya. Nah, di sini masuk ke file sshd-config. Masukkan perintah nano spasi /sshd/config. Lalu enter. Nah, di sini hilangkan pagarnya, lalu ubah timenya menjadi 10 menit. Dan hilangkan pagar yang satunya lagi. Lalu hapus dan pilih yes. Nah, lalu scroll ke paling bawah. Nah, jika sudah lalu kita save. Lalu ketikkan service SSH restart. Nah, lalu kita tes pengujiannya. Menggunakan putih. Nah, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.6.4. Lalu pilih open. Nah, di sini menggunakan connect watch aja. Nah, lalu kita login menggunakan akses root. Lalu passwordnya 123. Nah, jika sudah begini berarti sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.